Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Puja Bakti pada pagi hari ini akan segera dimulai. Pertama-tama saya akan menyalakan lilin dan dupa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamamha khomayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sattha. Yasacamayang bhagavato dhammang rocema. Ime hisakare hitang bhagawantang sasadhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Andamayang buddhassa bhagavato pubbabhaganamakkarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana pathang hannamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Annamayang pancasika pada padang bhanamase. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadattana weramani sikkhapadang samadhiyami. Annamayang buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Wijaccarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhamma sarathi. Sattha dewa manussanang buddho bhagawati. Annamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagawata dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanayiko pacattang weditapo winyuhi ti. Annamayang sanghanusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo.
Nyaya patipanno bhagawat sawaka sanggo sami patipanno bhagavato sawaka sanggo yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo anuttarang punyaketang lokasa ti andamayang saca kiriya gatayo hanamase nati me saranang anyang boto me saranang warang ete nasa cawacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang ete nasa cawacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang ete nasa cawacena soti te hotu sabada andamayang manggala sutang bhanamase ewame sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang wiharati jetawane anatapindikasa arame athakho anyatara dewata avikanta yaratiya abhikantawana kewalakapang jetawanang obhasetwa yena bhagawate nupasang kami twa bhagawantang abiwadetwa ekamantang athasi ekamantang thitakosa dewata
Hakawantang Gathaya Ajabasi Bahudewa Manusaca Manggalani Acintayung Akang Hamana Sotanang Bruhi Manggalamutamang Asewana Jabalanang Panditanan Casewana Puja Capujanianang Etam Manggalamutamang Patirupade Sawasoca Pupe Cakata Punyata Attasamma Panittica Etang Manggalamutamang Bahusacan Casipanca Winayo Casusikito Supasita Caya Waca Etamangalamutamang Mata Pitu Patanang Putatara Sasanggaho Anakula Cakamanta Etamangalamutamang Danan Cadhamacariyaca Nyatakanan Casanggaho Anawacani Kamani Etamangalamutamang Arati Wirati Papa Majapana Jasanyamu Appamado Cadhammesu Etamangalamutamang Garawo Caniwatoca Santuti Cakatanyuta Kalena Dhammasawanang Etamangalamutamang Khanti Jaso Wacasata Samananan Cadasanang Kalena Dhammasakaca Etamangalamutamang Tapo Brahmacariyanca Arya Saca Nadasanang Nibbana Sacikiriyaca
Etam manggalamuttamang Puttha saloka dhammehi Citang yasanakam pati Asokang wirajang kemang Etam manggalamuttamang Eta disanikatwana Sappatthama parajita Sappatthasot hinggaccanti Tante sang manggalamuttamang ti Andamayang Brahma Viharabharanang Karomase Ahang Sukhito Homi Nidukho Homi Awero Homi Apyapacomi Anikomi Sukhi attanang pariharami Sabe satta sukhita hontu Nidukha hontu Awera hontu Apyapaca hontu Anika hontu Sukhi attanang pariharantu Sape satta dukkha pamuccantu Sape satta maladhasam patito vigaccantu Sape satta kammasaka kammadayada kammayoni kammabandhu kammapatisarana yang kammang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bhawisati. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, setelah kita membacakan parita, gata, dan sutta, sekarang saatnya kita mengembangkan batin kita dengan meditasi. Mari meditasi kita mulai.
Sape Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Romo Meta Suripto. Kepada Romo kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara Dhamma. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Suki Hotu. Semoga berkah kebajikan, karma baik yang sudah kita lakukan membuahkan kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan di dalam hidup kita semuanya. Merupakan kesempatan yang baik di pagi hari ini bersama-sama Ibu Bapak, saudara-saudara Dhamma melakukan puja, bermeditasi, dan juga saatnya bagi kita berbincang tentang Dhamma atau ajaran yang sudah dipaparkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Ibu, Bapak, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema mencari surga. Kenapa saya ingin menyampaikan hal ini? Ada beberapa hal yang menjadi utama untuk saya sampaikan, dan terutama adalah bagi kita seorang umat Buddha. Karena melihat fenomena banyak orang yang mengklaim, menganggap bahwa surga ini dimiliki dan dimonopoli oleh kelompok tertentu, sehingga keadaan atau keberadaan dan konsep surga ini menjadi monopoli untuk merekrut anggota dan pengikut yang baru. Sehingga banyak sekali berbondong-bondong ketika ada anggota baru yang masuk, apalagi dari kalangan orang terkenal, maka hal itu kemudian diekspos secara besar-besaran, dipromosikan untuk memikat anggota baru yang lain. Ini terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma, karena klaim surga ini juga menimbulkan bukan hanya fanatisme, tetapi juga menimbulkan hal sebaliknya. Akibat dari klaim kebenaran tunggal dan dimiliki oleh kelompok tertentu dan merasa memiliki sendiri ini, menimbulkan sekat-sekat di dalam masyarakat. Sehingga satu dengan yang lainnya ini menganggap diri paling benar dan yang lainnya salah.
Oleh sebab itu tidak jarang atau tidak sedikit juga adanya konflik yang sesungguhnya merupakan konflik kepentingan kelompok tertentu menjadi konflik antar umat manusia karena klaim kebenaran dan klaim kebahagiaan seperti yang saya utarakan di awal tentang konsep surga. Oleh karenanya sebagai seorang umat Buddha, saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk menelaah lebih jauh. Seperti apakah di dalam ajaran agama Buddha itu ada konsep surga, dan kalaupun ada itu seperti apa, di mana. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Mengapa ini perlu dan menjadi utama saya sampaikan kepada umat Buddha? Sekali lagi saya katakan bahwa karena alasan-alasan tertentu seorang umat Buddha yang belum cukup pengertiannya, belum memahami karena iming-iming terlahir kembali di alam surga, keyakinannya menjadi melemah. Karena mungkin saja, dan saya rasa memang tidak sering, konsep tentang kebahagiaan surga ini diajarkan di dalam agama Buddha. Sehingga sebagian dari masyarakat kita ini berpikir dan bertanya, apa iya di dalam agama Buddha itu ada konsep tentang surga? Nah, baiklah, kita mulai saja Ibu Bapak. Apa itu kata surga? Di dalam KBBI 5, Kamus Besar Bahasa Indonesia 5, diterjemahkan bahwa surga itu merupakan satu alam kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, di sana diceritakan tentang kebahagiaan abadi. Selanjutnya, jika kita lihat dari asal-usul kata, asal-usul bahasa, surga itu sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskrit. Dan di dalam istilah Pali kita menemukan dua kata, yaitu suga dan saga. Yang keduanya memiliki arti sebagai alam kebahagiaan. Ibu, Bapak, saudara-saudara sejawat, dari sini sesungguhnya kita melihat atau bisa mengetahui bahwa kata surga yang diterjemahkan di dalam KBBI tadi yang memiliki makna sebagai tempat atau alam kehidupan yang membahagiakan adalah bahasa yang dipakai untuk pembabaran dharma. Ketika kita mengatakan ini bahasa yang dipakai untuk pembabaran dharma, maka dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya kata surga, swarga, termasuk di dalamnya itu ada embel-embel lain. Kata swarga loka, surgawi, dan kata-kata turunan lainnya, sesungguhnya bahasa ini dimiliki oleh kami. Saya katakan kami karena dimiliki oleh umat beragama Buddha dan juga umat beragama Hindu yang memakai bahasa Sanskerta. Dan yang kita ikuti juga memakai bahasa Pali. Sehingga sesungguhnya ketika suatu saat ada teman yang bertanya, Pak, apakah agama Buddha mempunyai surga? Dengan tegas saya katakan, ya. Bahkan saya berani katakan, surga itu hanya milik kami.
Kok bisa? Iya, dilihat dari literasi dan asal-usul kata saja kita sudah tahu bahwa konsep surga itu sesungguhnya hanya dimiliki oleh umat Buddha dan yang memakai bahasa Sanskerta di dalam pembabarannya. Sedangkan yang lain, kalau kita ini belajar tentang arti kata dan asal-usul bahasa, yang lain itu hanya bisa menerjemahkan kata surga. Ya, sekali lagi, yang lain itu hanya bisa menerjemahkan kata surga atau menginterpretasikan kata surga sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh ajaran agama atau paham keyakinan yang lainnya. Sehingga kalau saya ketemu dengan umat-umat yang bertanya tentang hal ini atau berdiskusi dengan hal ini, saya selalu meyakinkan, saya jamin bahwa surga itu hanya milik kita. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama, kenapa hal ini jarang sekali dibahas di dalam agama Buddha? Ya, karena sesungguhnya kebahagiaan surga di dalam agama Buddha itu tidak dilihat sebagai satu tujuan utama. Walaupun memang ini banyak sekali kita temukan. Misalkan yang pertama adalah sebagai seorang umat Buddha untuk menyatakan berlindung kepada Tiratana, kita selalu meminta tuntunan Tiksarana dan Pancasila kepada Biku Sangga. Maka pada saat awal kita menjadi pengikut Buddha Dhamma itu sudah dikasih surga. Kok bisa? Ya, jelas. Yang lain saya tidak tahu. Kalau keyakinan yang lain mungkin turunan dari konsep ini juga. Bisa jadi. Ya, ketika seseorang menyatakan berlindung kepada Buddha Dhamma, itu kan para biku anggota sangga menyampaikan tuntunan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, termasuk bagaimana mereka harus menjalankan 5 landasan moral. Setelahnya, biku akan menyampaikan bahwa dengan menjalankan moralitas itu akan hidup sejahtera. Silena Boga Sampada. Kemudian ada satu kata lagi terakhir, Silena Sugating Yanti. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari, berarti dengan menjalankan silena, sugating yanti, akan terlahir di alam surga. Jadi ibu bapak saudara-saudara sedama, kalau saya mendengar sahabat-sahabat saya, teman-teman kita, apalagi seorang umat Buddha merasa minder dan tidak memiliki surga, mungkin pada saat meminta tuntunan Tiksarana dan Pancasila ini tidak mendengar kata itu. Bahwa ketika kita menjadi seorang umat Buddha, menyatakan berlindung kepada Tiratana, pertama kali kita sudah dikasih surga. Dengan catatan bisa menjalankan sila dengan baik. Selanjutnya konsep tentang surga ini juga kita bisa lihat di dalam Pabatu Pama Sutta. Sang Buddha mengatakan, Yo dhamma carikayena wacaya udacita sawa idi wanang pasang sati peca sage pamodati. Barang siapa saja yang hidupnya selalu sesuai dengan dhamma, yang hidupnya melakukan perbuatan sesuai dengan dhamma melalui perbuatan kayena, ucapan wacaya, dan pikiran cetasawa.
hidupnya itu selalu sesuai dengan dhamma, baik konsepnya melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Idiwanang pasang sapi, kita sakit pamo dati. Setelah kehidupan ini selesai, maka ia akan berbahagia di alam surga. Selanjutnya Ibu Bapak, lebih jauh lagi di dalam Adiya Sutta, Sang Buddha juga mengatakan bahwa ketika kita menjadi seseorang yang peduli terhadap sesama, kemudian kita bisa merawat para bijaksana. Para bijaksana ini sering diartikan sebagai mereka yang menjalankan sila, yang di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat para biku, anggota sangga, samanera, dan juga atasila, mereka yang menjalankan dhamma winaya dengan baik. Kita merawat, menyokong mereka yang hidup menjalankan sila dengan baik. Maka kelak di kemudian hari ketika kita meninggal dunia atau meninggalkan kehidupan ini dan tidak menyesal, maka kita juga akan berbahagia di alam surga. Sesungguhnya banyak sekali Sang Buddha ini bercerita, berbicara tentang kebahagiaan surga. Bahkan di akhir hidupnya, beliau juga masih mengatakan, beliau juga masih menyampaikan bahwa ada hal-hal yang baik yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan oleh para siswa. Para siswa ini dalam arti para biku, anggota sangga, kemudian juga para umat berumah tangga, ibu bapak kita semua yang mempunyai keyakinan terhadap wiratana, yang dikatakan oleh beliau di dalam Mahaparinibbana Sutta, yang kita juga kenal sebagai pesan-pesan terakhir Sang Buddha, mengatakan bagi mereka yang dengan penuh keyakinan melakukan ziarah, berkunjung ke empat tempat ya. Empat tempat yang pertama adalah tempat kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian yang kedua adalah tempat mencapai pencerahan sempurna Bodhgaya, yang ketiga adalah tempat pembabaran roda dhamma pertama kali diputar, Dhammacakkappavattana Sutta, dan yang keempat adalah tempat parinibbana Sang Buddha atau mangkatnya beliau. Ketika seorang umat, para siswa dengan penuh keyakinan mengunjungi empat tempat ini, maka setelah ia meninggal akan berbahagia di alam surga. Nah, ini tentu Ibu Bapak bisa melihat bahwa dari beberapa yang saya sampaikan di atas, Sang Buddha itu selalu menyebut kebahagiaan surga yang bisa dinikmati, yang bisa dimiliki oleh kita-kita yang memiliki keyakinan terhadap wiratana. Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama, mungkin kalau kita tidak bisa menjalankan sila dengan baik, kita bisa menyokong para mereka yang melaksanakan dan menjaga dhamma winaya dengan baik, seperti kehidupan para samana, atasila, kemudian kita juga bisa berbakti dengan meneguhkan keyakinan kita terhadap sesama, membantu sesama, menyokong keluarga, melakukan kebajikan-kebajikan seperti ini, sesungguhnya
ketika kita menjelang ajal, kemudian mengingat kebajikan-kebajikan itu, dan meneguhkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu pun sudah menjadi jaminan bagi ibu, bapak, dan saudara semua untuk terlahir di alam surga. Sehingga seringkali saya katakan, kalau tujuan Anda hanya ingin mencapai surga sebagai seorang umat Buddha itu sangat gampang, sangat mudah. Ya, karena tentu kita tidak ingin dikatakan sebagai umat yang hanya mengandalkan jaminan. Kok menjadi seorang umat Buddha hanya mengandalkan jaminan terlahir di alam surga? Saya jadi teringat akan kisah Bante Ananda. Suatu saat atau suatu ketika Bante Ananda ini merasa sedih karena khawatir dengan menjadi siswa Buddha itu apa yang akan dicapai. Karena merasa sedih dan merasa khawatir ini, kemudian beliau suatu saat berada di hutan Jita, atau sering juga dikenal dengan Jitawana Asrama, menyampaikan keluh kesahnya ini kepada Sang Buddha. Konon dikisahkan bahwa Ananda ini mengikuti Sang Buddha sampai ke hutan Jita dan sebelumnya sudah memiliki tunangan dengan seorang gadis yang cantik. Sehingga ketika berangkat mengikuti Sang Buddha kemudian sampai ditasbiskan menjadi biku, pikiran beliau itu terngiang akan kecantikan tunangannya. Sampai tidak bisa memendung menahan rasa rindu terhadap tunangannya itu, Sang Buddha kemudian mengajak Ananda, ikutlah dengan saya. Pada saat itu Ananda dipegang tangannya oleh Sang Buddha, kemudian bersama-sama memasuki dimensi surga Tawatingsa. Begitu masuk dimensi ruang dan waktu dari surga Tawatingsa ini, Ananda ditunjukkan oleh Sang Buddha adanya 500 bidadari yang mengelilingi Dewa Saka. Oleh Sang Buddha ditanya, lebih cantik mana bidadari-bidadari ini dengan tunangannya? Karena Ananda ini masih awam, maka mengatakan dengan sangat tegas bahwa bidadari jauh lebih cantik daripada tunangannya. Dari situ, Sang Buddha kemudian menjamin kepada Ananda, Ananda, kalau kamu menjalankan Dhamma Winaya dengan baik, saya jamin kamu akan mendapatkan 500 bidadari. Nah, dengan kisah ini kemudian juga Bante Ananda menjadi olok-olokan di antara para siswa bahwa beliau adalah Bante dengan jaminan. Gitu. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara seiman, sesungguhnya kalau kita melihat dan kita bertanya, di manakah surga itu? Coba kita berpikir, di manakah surga itu? Ya, dari kisah Bante Ananda dan Sang Buddha yang menunjukkan keberadaan alam surga, sesungguhnya surga itu juga tidak jauh dari sekitar kita. Cuman kita dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Di sini kita juga bisa melihat, sesungguhnya kita bisa membaca bahwa banyak sekali kisah-kisah Sang Buddha ini yang menunjukkan keberadaan alam surga terhadap para pengikutnya atau para siswanya. Nanti kita bisa baca literasi-literasi lagi. Ada beberapa tempat atau beberapa kali Buddha itu mengajarkan atau menunjukkan alam surga dengan
para siswanya atau para pengikutnya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya kita hanya dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Itu kalau kita bertanya, di manakah surga itu? Selanjutnya, ada di dalam konsep agama Buddha ini mengajarkan tentang 31 alam kehidupan. Nah, 31 alam kehidupan. Itu juga di mana? Semuanya juga tidak jauh berbeda. Karena kita hanya dipisahkan oleh dimensi ruang dan waktu. Apakah semuanya itu alam yang membahagiakan? Tentu tidak. 31 alam kehidupan itu bisa dibagi menjadi 4 alam arupa loka, 16 alam rupa loka, artinya alam yang berbentuk. Kalau tadi arupa loka itu alam yang tidak berbentuk. Alam yang tidak berbentuk itu alam yang fisiknya jauh lebih halus. Kemudian ada 11 kamaloka. Kamaloka ini artinya dunia yang banyak dipenuhi dengan keinginan. Nah, dari kamaloka yang 11 ini dibagi lagi menjadi 2. Di antaranya ada 7 sugati bumi. Ada 7 alam kebahagiaan, sugati bumi. Dan ada 4 alam dugati bumi. Dugati bumi itu alam-alam yang menyedihkan. Dan sugati bumi itu salah satunya adalah yang kita tempati sekarang ini. Alam yang membahagiakan. Yang di antara alam sugati dan alam dugati itu alam manusia. Di atas alam manusia ada 6 alam surgawi. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, baiklah, saya tidak akan membahas tentang alam-alam itu, tapi karena ini merupakan tema tentang alam surga, saya hanya ingin menguatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak perlu khawatir ketika kita hanya ingin terlahir di alam surga. Karena apa? Surga itu ada di sekitar kita. Dan surga itu bukan hadiah. Surga itu adalah konsekuensi dari semua apa yang sudah kita lakukan. Semua apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada sesama, bukankah itu surga yang kita bawa ke alam manusia? Terlebih, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama, saya selalu mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha yang dibabarkan, diringkas di dalam Dhammapada, yang menjadi favorit saya adalah ayat 1 bab 1. Beliau mengatakan, Mano Puba Gamma Dhamma. Mano itu artinya pikiran. Puba itu awal. Dhamma, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari pikiran kita. Lebih ekstrim saya katakan segala sesuatu itu diciptakan dari pikiran kita. Oleh karena itu, dengan pikiran kita, kita bisa membuat circle kehidupan kita ini akan kemana. Dan circle kehidupan kita itu ada di mana dengan siapa. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak, tentu kebahagiaan yang kita dapatkan. Namun sebaliknya, ketika kita bergaul dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang selalu menimbulkan ketakutan, hal-hal yang selalu menimbulkan keributan, maka saya jamin kehidupan itu jauh dari membahagiakan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana kita mencari surga. Tentu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa surga itu tidak perlu kita cari.
tetapi surga itu harus kita ciptakan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir bahwa setelah kehidupan ini kita tidak terlahir di surga, karena surga itu kita awali dari kehidupan kita sekarang ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, marilah kita Perdana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Mari kita tutup dengan membacakan Etawata dan Nama Karapata. Hanabayang etawata ti adipati danang karomase etawata jaamehi sambatang punya sampadang sape dewa numodantu sapa sampati sitia etawata jaamhehi sambatang punya sampadang sape buta numodantu sapa sampati sitia etawata jaamhehi sambatang punya sampadang sape satta numodantu sapa sampati sitia akasata jamu mata dewa
Mahitdika Punyang tang anumoditwa Rakantu lokasantikang Akasatta cabumata Dewa naga mahitdika Punyang tang anumoditwa Imang rakantu rathakang Idang wonyati nang hotu Sukhita hontu nyatayo Idang wonyati nang hotu Sukhita hontu nyatayo Idang wonyati nang hotu Sukhita hontu nyatayo Dewo wasatu kalena Sasa sampati hotu ca Phito bhawatu loko ca Raja bhawatu dhammiko Akasatta camumata Dewa naga mahitdika Punyang tang anumoditwa Cirang rakantu sasanang Akasatta camumata Dewa naga mahitdika Punyang tang anumoditwa Cirang rakantu desanang Akasatta jambung mata Dewa naga mahitdika Punyang tang anumoditwa Cirang rakantu mangpare Sadu, sadu, sadu. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami
Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Demikian puja bakti pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dhamma. Akhir kata, Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satihotu Namo Buddhaya.